Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian lihat video ini gitu ya. Oke, di video ini gue mau sharing tentang pengalaman gue belajar saham. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, gue sempat terinfluence gitu ya, terpengaruh gitu sama beberapa informasi di media sosial khususnya gitu ya, para investor-investor yang mereka mengkampanyekan tentang nabung saham gitu, dan gue akhirnya saat itu ikut, dan ternyata keputusan gue nggak salah, karena itu ternyata membuahkan hasil yang lumayan buat gue saat ini gitu, sampai akhirnya video ini muncul. Jadi video ini muncul karena gue pengen banget sharing tentang apa yang udah gue lewatin tentang belajar saham ini gitu ya, sama kalian teman-teman yang mungkin hari ini yang masih mau atau sedang mau mencoba untuk membeli saham gitu. Dan sebuah cerita juga sedikit. Jadi basically beberapa minggu yang lalu orang tua gue juga udah umur 50 tahun. Dia ternyata sering dengar cerita gue tentang saham dan lihat gue juga nabung saham gitu. Akhirnya dia tertarik juga nih mau coba-coba gitu kan, untuk menyisihkan sebagian mungkin pendapatannya untuk disimpan di saham gitu. Dan which is itu menarik sih buat gue. Artinya saham ini juga nggak terbatas sama usia gitu ya. Jadi buat kalian yang mau belajar belum terlambat saat ini gitu. Nah, gue mau sharing nih ke kalian semua tentang apa sih itu saham gitu. Tapi gue nggak mau berlibet gitu. Jadi artinya gue pengen dengan cara yang gampang yang udah gue lewatin supaya kalian nggak boring gitu. Supaya kalian nggak harus baca banyak literatur banget untuk cuma sebatas tahu apa itu saham. Nah, kali ini gue bikin konten videonya in 5 minutes sebenarnya. Jadi gue pengen banget bikin short story tentang saham itu apa gitu. Mungkin next gue akan juga bikin prakteknya gimana gitu ya, supaya lebih enak untuk dipelajari, dan tentunya tetap dalam 5 menit juga gitu, in 5 minutes gitu. So mungkin kita mulai aja. Inilah dia, apa sih itu saham in 5 minutes. Tapi sebelum bahas ke video saham itu apa, basically gue ingetin dulu, mungkin buat teman-teman yang nonton video ini bertepatan dengan waktu sholat, gue harap di pause dulu videonya. Jangan sampai video ini mengganggu waktu sholat kalian atau menunda waktu sholat kalian buat teman-teman yang muslim ya. Jadi silahkan di pause dulu videonya, lakukan kewajiban dulu sholat, baru setelah itu balik nonton video kita lagi. Oke, apa sih saham itu gitu ya. Jadi basically secara gampangnya adalah saham itu sebuah surat atau surat berharga yang menjadi bukti seseorang memiliki sebuah bagian dari modal, penanaman modal gitu ya, dari sebuah perusahaan. Jadi intinya bukti kalau kita tuh punya aset atau punya penanaman modal di perusahaan tertentu. Nah, saham itu juga merupakan suatu produk investasi sebetulnya. Jadi di pasar modal tuh saham itu sebuah instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk investasi gitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya gitu ya. Jadi basically karena ini instrumen investasi, tentunya manfaatnya ya untuk investasi gitu ya. Kemudian investasi seperti apa? Macam-macam. Ada orang yang memanfaatkan saham ini untuk investasi jangka panjang dengan mengambil mungkin manfaat dari dividennya gitu ya, atau bagi hasilnya dari saham yang dimiliki itu tadi. Ada juga yang memanfaatkan saham ini untuk investasi jangka pendek gitu ya, atau bahkan mungkin ada juga yang memanfaatkan untuk trading gitu ya, jadi jual beli dalam waktu yang singkat hanya untuk memanfaatkan yang namanya capital gain atau selisih jual beli. Jadi misalkan saya beli saham 100 rupiah, kemudian sahamnya naik jadi 150 rupiah dijual, nah itu hasil selisihnya itu disebut capital gain itu tadi. Jadi intinya adalah saham ini sebuah bukti atau bukti surat berharga yang membuktikan kita bahwa kita memiliki aset di perusahaan-perusahaan tertentu, yang mana juga saham ini juga sebuah alat instrumen untuk investasi. Jadi basically secara sederhananya saham itu seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang pengertian saham itu apa secara basic ya, secara gampangnya aja. Sekarang gue mau ngasih sedikit ilustrasi. Kalau PTA gitu ya, sebuah PT, misalkan PTA punya saham 1000 lembar katakanlah. Kemudian ada individu, karena saham si PTA ini dijual terbuka, maka individu tertentu ini beli 200 lembarnya dari 1000 itu. Maka artinya si individu ini punya 20% dari saham yang dimiliki oleh PTA. Artinya dia punya hak atau punya kepemilikan kurang lebih 20%, ya fix 20% karena 200 rupiah gitu ya, 200 lembar dari 1000 lembar berarti 20%-nya punya si
si individu ini yang beli saham itu tadi. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Sama aja kalau kita buka bisnis sama teman gitu ya, modalnya 1.000, teman kita 800, kita 200, maka kita punya 20% dari modal dari bisnis yang kita bangun itu. Nah jadi kurang lebih ilustrasi untuk kepemilikan saham itu kayak gitu. Oke, kita udah bahas ilustrasi saham kayak gimana, pengertian saham gimana. Nah ini yang paling penting sekarang kita bahas adalah gimana take actionnya, gimana kita bisa memiliki saham gitu ya, gimana kita bisa membeli saham. Karena basically setelah kita udah praktek, basically ini pasti akan jauh lebih mudah dibandingin kita hanya baca teori-teorinya aja gitu. Oke, simpelnya untuk kalian beli saham, kalian harus pergi ke pasar modal atau beli di pasar modal. Tapi nggak seribet yang kalian bayangkan itu tadi. Sekarang ini ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang dibikin sama perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu adalah perusahaan yang menjembatani kita untuk bisa beli saham di pasar modal. Beberapa aplikasi yang gue yang ada di pasaran gitu, yang ada di App Store atau di Play Store. Kalau gue pribadi gue pakai iPod, punyanya PT Indo Primer Sekuritas. Kenapa pakai itu? Karena mungkin saat itu memang gue taunya cuma itu. Jadi begitu gue belajar, gue tahu itu, gue langsung take action pakai itu gitu. Nah, basically kalian punya banyak pilihan, ada iPod, ada Ajaib Apps, ada mungkin appsnya Mirai Asset gitu ya. Kalian bisa cari di App Store atau di Play Store sesuai dengan kebutuhan kalian atau kecenderungan kalian lebih suka yang mana gitu. Jadi nggak gampang nggak susah susah untuk beli saham. Jadi kalian cuma bayar handphone, beli pakai mobile banking, transfer, bahkan pembuatan rekening RDN-nya pun udah diproses sama si perusahaan sekuritas itu tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu bikin saham. Simple banget kan. Jadi sekarang tunggu apa lagi, silahkan take action buat kalian yang tertarik dan emang pengen banget nabung saham. Mungkin next kita bisa saling berbagi. Kalau mungkin kalian juga punya pengalaman tentang nabung saham, silahkan komen di kolom komen gimana pengalaman kalian. Thank you banget udah lihat video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.